Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli Yusuf, jurusan Hukum Ekonomi Syariah atau HESI, akan menjelaskan materi singkat tentang terbentuknya Pancasila, yaitu proses perumusan Pancasila dasar negara berawal dari sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Rajiwan Widodingrat. Pada awal sidang mengajukan suatu masalah sebagai agenda sidang. Masalah tersebut adalah tentang suatu rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilan dalam sidang tersebut 3 tokoh pembicara yang memaparkan gagasan mengenai rumusan dasar negara tersebut, yaitu yang pertama Muhammad Yamin. 1. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua Profesor Dr. Supomo menyatakan 1. Perumusan, 2. Keluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan kelima keadilan rakyat. Yang ketiga atau yang terakhir adalah Insinyur Soekarno menyatakan yang pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Integralisme atau perikemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, keempat sejahtera sosial, dan kelima ketuhanan yang kebudayaan. Setelah selesai sidang pertama pada tanggal 1 Juni 1945, para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah panitia yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang masuk dan memeriksa serta melaporkan sidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap anggota diberi kesepakatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai dengan tanggal 20 Juni 1945. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili atau yang tinggal di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujuinya dibentuknya sebuah panitia kecil penyelidik usul-usul atau perumus dasar negara yang terdiri atas 9 orang. Yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Maramis, Wajid Hasyim, Kahar Muzakir, Abi Kusno, Agus Salim, Ahmad Subarjo, dan yang terakhir Muhammad Yamin. Setelah sidang bersama BPUPKI, panitia 9 menghasilkan rumusan yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Dalam pembahasan tersebut, di dalamnya terdapat rumusan sistematik Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945, wakil-wakil dari berbagai daerah Indonesia menemui Soekarno
dan menyatakan keberatan dengan rumusan yang pertama atau dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bagi pemeluk-pemeluknya untuk ikut disahkan menjadi bagian dasar negara. Untuk menjaga integrasi bangsa yang baru diproklamasikannya, Soekarno segera menghubungi Hatta dan berdua menemui wakil-wakil golongan Islam. Wakil golongan Islam diantaranya Teguh Muhammad Hasan dan Kasman Singo Dimerjo dan Ki Bagus Hadikusumo keberatan dengan usul penghapusan itu. Setelah diadakannya konsultasi mendalam, akhirnya mereka menuju pergantian nama rumusan yang tadi itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sebuah emergency exit yang hanya bersifat sementara dan demi keutuhan Indonesia. Pagi harinya, tanggal 18 Agustus 1945, usul penghilangan rumusan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dikemukakan dalam rapat pleno PPKI. Kemudian konstitusi RIS disetujui pada tanggal 14 Desember 1949 oleh 16 negara bagian dan 1 negara yang tergabung dalam RIS. Rumusan kelima berdasarkan pengakuan ketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Rumusan dengan penomoran nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa, kedua beri kemanusiaan, beri kebangsaan, keempat beri kerakyatan, kelima keadilan sosial. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Indonesia saat itu Soekarno mengambil langkah mengeluarkan dekret kepada negara yang salah satu isinya menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 untuk menjadi Undang-Undang Negara Indonesia, menggantikan Undang-Undang sementara. Dengan pemberlakuan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945, maka rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang tersebut menjadi rumusan resmi yang saat ini digunakan, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan adil yang beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.